Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas kehidupan serta limpahan kesehatan jasmani dan rohani. Dan Allah masih mengukuhkan hati kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Dan Allah masih memberikan kita semua kenikmatan. Betapa beruntungnya kita saat ini, detik ini, tak terasa kita telah memasuki bulan puasa Ramadan, yang mana di dalamnya terdapat pahala yang dilipat gandakan atas amalan ibadah yang kita perbuat selama di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mengumpulkan pahala yang sebesar-besarnya untuk bekal kita di akhirat nanti. Bahkan pada bulan Ramadan ini, jika kita benar-benar ibadah yang tekun disertai iman yang mantap karena Allah semata, maka kita akan keluar dari bulan Ramadan layaknya seperti bayi yang keluar dari perut ibunya, yakni tanpa dosa sedikit pun. Ini berarti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula salawat bertangkaikan salam, berdautan iman, berbuahkan Islam. Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam buah hati Siti Aminah putra Abdullah, Nabi besar, Nabiullah rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ialah yang telah membawa agama Islam ke masa kejayaan. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tak bukan-bukannya pula wajib menyampaikan, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dengan tekun dan penuh harapan akan keridhaannya dan pahala akhirat berupa surga yang kenikmatannya tiada banding. Juga meninggalkan larangan-larangannya pula agar kita terbebas dari siksa neraka yang penderitaannya dan siksa di dalamnya tiada tara. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki awal pada bulan suci Ramadan, sebuah bulan yang mulia yang Allah sediakan untuk kita semuanya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syariatkan bulan ini bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah syariatkan bulan ini sama sekali bukan untuk memberatkan kita semua. Akan tetapi karena Allah ingin agar hati kita kembali menjadi bening. Allah ingin dengan bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah ingin dengan bulan Ramadan kita ditempa dengan pendidikan yang luar biasa, sehingga menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada bulan Ramadan kali ini, tahun ini, negeri kita masih dilanda sebuah wabah penyakit atau virus corona. Hal ini bukan untuk menjadi penghalang bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui wabah virus corona ini kita diingatkan bahwa dosa, maksiat, dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, di masyarakat kita. Melalui virus ini kita juga ditegur bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang menjalar di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita pada bulan Ramadan yang penuh berkah, yang dengan penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, perbanyak sedekah, perbanyak mengajak orang-orang ke arah jalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus corona ini dari negeri tercinta kita Indonesia. Amin 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 ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, sidang sholat jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang puasa, yang mana mungkin ayat ini sudah tak asing lagi kita dengar. Yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kami agar kami bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah menyebutkan hikmah daripada puasa, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa itulah modal utama untuk masuk ke dalam surga. Takwa itu adalah merupakan bekal yang paling utama dalam kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna khairuz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal ialah ketakwaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Takwa itu yang sebaik-baik seorang hamba ketika ia berjalan di atas dunia ini. Karena dengan takwa itulah ia bisa menghadapi berbagai macam permasalahan hidupnya dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Cobalah perhatikan saudaraku, orang-orang yang berpuasa itu, ia lebih dekat dengan Allah dan lebih dekat dengan ketakwaan. Karena dengan puasa itu syahwatnya pun kemudian menjadikannya terikat, sehingga orang-orang yang berpuasa syahwatnya menjadi sempit, dan saat itu pula hatinya akan menjadi bersih dan ia selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan kesempatan yang ada di bulan suci Ramadan. Beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kesempatan Allah yang Allah berikan. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah dengan ampunan yang besar. Karena ketika ia berpuasa, ia mau untuk meninggalkan semua kenikmatan dan kelezatan yang biasa kita rasakan selain di bulan Ramadan. Tapi ketika kita tinggalkan itu semua karena Allah, karena mengharap wajah Allah, karena mengharap surga Allah, maka Allah sudah pasti janjikan untuknya ampunan yang besar di sisinya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ampunan pada bulan suci Ramadan ini, Allah menyediakan ampunan yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang berpuasa secara ikhlas dan mengharapkan pahala darinya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk meletakkan saksi kepada kedua orang tua kita pada kedudukan utama dari amal ibadah kita, memasukkan program Birrul Walidain ke dalam agenda utama pertaubatan kita di bulan Ramadan. Tidak hanya mengisinya dengan berpuasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, serta bersedekah, namun juga harus berbakti kepada orang tua, menyambut hangat panggilannya, berlemah lembut di hadapannya, menjaga senyumannya, menuruti segala kemauan baiknya, serta melakukan berbagai amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridho dan kebahagiaannya. Sebab kita tahu saudara, di balik ridhonya orang tua tersembunyi pula ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhtil walidain." Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua dan murka Allah terdapat pada murkanya orang tua pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tashkuru bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Quran surah An-Nisa ayat 36. Mari kita sedikit belajar dari para salaf tentang bakti besar mereka terhadap orang tua. Seperti halnya Hajar bin Al-Adbar yang selalu menyiapkan tempat tidur untuk ibundanya.
Hampir setiap malam ia mengusap-usap kasur sang ibu, lalu berguling-guling di atasnya untuk memastikan kasur tersebut lembut dan nyaman. Imam Az-Zahabi, ahli sejarah Islam, sering sedih saat tak mampu berangkat mencari hadis dikarenakan ayahnya tak mengizinkannya melakukan safar ke kota Iskandariya. Terlalu banyak kisah bakti para ulama kepada orang tua, tentu tak sanggup merangkum dalam ukhuwah yang singkat ini. Yang jelas, semua memberikan pelajaran bagi kita tentang kedudukan mulia ibu bapa kita dalam Islam. Mari kita simak doa Nabi Nuh alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk rumahku dengan beriman, dan semua orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Quran Surah Nuh ayat 28. Demikianlah khutbah beserta uraian singkat ini. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, dan mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah min ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fima amara wa nahaa amma nahaa, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi, wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والفقر وجامع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشفه غيرك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل من إذا شئت سهلا. فسهل أمورنا يا الله وأمور والدينا، وخصوصا على هذه الجماعة ما دامت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.